Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini, pada sore hari ini. Kita masih menerangkan tentang sesuatu yang menyangkut dunia, penyakit hati, dan kita harus mensikapinya seperti apa. Karena itu, hari ini masih menyangkut nafsu. Terhadap dunia, kemarin kita diminta kunta minaz zahidin fit dunya ra'ibin fil akhirah. Terhadap dunia kita diminta untuk zahid, ar-raghibina fil akhirah, dan kita diminta untuk pecinta, penggemar untuk tujuan akhirat. Jadi dengan demikian ini menjadi kunci kita, persiapan kita menuju akhirat. Karena itu kita lanjutkan wa qallal mu'allif hadal kitab wa nabima bi ulumiyya fitarin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna man summiya bismi zahid falaqad summiya bi alfin ismin mamduhin. Wa'lam ketaulah anna man summiya bismi zahid, seseorang yang sudah makom dan sudah pada tahap dan orang itu akhirnya disebut bismi zahid, disebut dengan zahid, falakot sumiyah, maka sesungguhnya orang ini dinamakan, orang ini apa? Bi alfin ismi mamduhin, lebih dari 1000 nama terpuji. Jadi nggak ada orang terpuji lain kecuali orang zahid. Karena zahid pada prinsipnya orang yang tidak bergantung dunia, meskipun hidup di dunia. Kita tidak merasa bangga meskipun kita punya. Dan kita tidak merasa sedih meskipun dalam serba kekurangan. Karena memang dunia itu bukan yang menentukan diri kita, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian orang yang zahid adalah orang yang namanya harum melebihi dari harumnya 1000 orang. Itu yang Bapak Ibu sekalian. Wa kunta minal munfaridin munqati'ina illallah subhanahu wa ta'ala, dan jadilah engkau termasuk orang yang menyendiri di dalam proses menuju zahid itu. Syaratnya adalah menyendiri, ya. Munfarid, suka menyendiri, suka khalwat, suka suluk, suka uzlah. Munfarid untuk apa? Yaitu untuk munqati'ina, memisahkan diri, dan hanya illallahi subhanahu wa ta'ala. Dan hidup kita hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina hum ahlul unsi, yaitu mereka yang senang beramah tamah. Artinya kita tawajuhan, kita bermuwajah dengan Allah. Wa khaddamu rabbil alamin, dan kita menjadi pelayan dari Allah Taala. Karena itu orang-orang seperti ini zahid biasanya menyatu dengan dirinya sebagai ahlul abid, yaitu orang yang ahli ibadah. Karena kita menjadi pelayan kepada Allah Rabbul Izzah. Bapak Ibu sekalian, munfarid atau uzlah, zahid dan abid itu 3 konsep yang menyatu.
Kalau orang itu zahid, zuhud terhadap dunia, kemudian sukanya seseorang itu adalah uzlah, memisahkan dari kerumunan manusia yang tidak ada fungsi dan nilainya dekatkan daripada Allah, dan juga akhirnya menjadi pelayan dan sebagai abid, maka dengan demikian lengkaplah seseorang itu, dan ini adalah persiapan hidup di dunia menuju akhirat. Karena itu penyair mengatakan tasaghala qaumun bidunyahum wa qaumun takhallulau limaulahum. Sibuklah sekelompok orang dengan dunia mereka, satu sisi. Wa qaumun takhallulahu limaulahum. Dan sekelompok yang lain sibuk untuk memuji kepada Allah. Tentu kita milih yang kedua. Di sebagian orang sibuk dengan urusan dunia, di sebelah lain, insya Allah kita masuk kepada kita yang menuju takhallau limaulahum, yaitu kita yang selalu menuju kepada junjungan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru nanti punya 3 kriteria tadi. Fa'azamahum baba marditihi wa an sairil khalqi aghnahum. Fa'azamahum babu mardatihi. Lalu Allah menetapkan mereka di pintu keridhaannya bagi orang yang menyebut dirinya mendapatkan 3 kriteria tadi. Zuhud, abid, munfarid. Maka dengan demikian dia akan babu marotih. Pintu ridho Allah akan dibuka. Itu Bapak Ibu sekalian. Karena kuncinya orang zuhud, ya, ditambah dengan abid, ditambah dirinya adalah orang yang suka uzlah, maka dengan demikian baba marotih dibukakan pintu ridho Allah. Wa ansairil khalqi aghnahum, dan menjauhkan dari seluruh makhluk, dan dia mencukupi kelompok, artinya orang yang abid tadi, orang yang zuhud, apa? Dicukupi semua kebutuhan oleh Allah. Jadi nggak usah takut. Yasufuna billaili aqdamahum. Mereka membariskan kaki mereka di malam hari. Sholat malam. Sholat kita berbagai jenis sholat kalau kita lagi suluk. Kaki kita berbaris, kaki ketemu kaki kiri, kaki kanan ketemu dengan kaki kiri pada jamaah yang lain. Kita sholat bersama-sama. Itu adalah billaili aqdamahum, di malam hari kita sholat bersama. Wa ainul muhaimina tar'ahum, dan sementara pandangan kita kepada zat Maha Allah yang memperhatikan kita. Jadi wahwa ma'ahum aynama kuntum, ini adalah bagian dari kedekatan kita kepada Allah. Kalau sudah seperti itu, babu mardotih, Allah akan membukakan pintu ridhonya itu. Fatuba lahum thumma tuba lahum idza bitahiyyati hayyahum, maka keberuntungan bagi mereka kemudian, dan keberuntungan akan diberikan kepada orang yang abid, orang yang uzlah, dan orang yang zuhud itu. Idza bitahiyyati hayyahum, dengan seketika, dengan suatu penghormatan Allah, dan Allah menghargai orang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kuncinya itu. Ini syair tadi itu kalau dilakukan enak. Nah, saya lanjutkan. Wa kunta minaz zahidil mujahidi fillah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, para salikin jamaah, kita sebaiknya diminta untuk menjadikan minaz zahidin, masuk kelompok orang zahid, wal mujahidin, dan orang yang betul-betul berjalan fillah menuju Allah, ya, dan khawasi min ibadatillah,
dan kita akan mendapatkan tempat istimewa di antara hamba-hamba Allah yang lain. Jadi kalau kita sudah menempatkan itu, hal ini seperti yang disampaikan firman Allah, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak akan berkuasa atas mereka. Kalau kita mempunyai 3 kriteria tadi. Saya ulang, zuhud, abid, dan uzlah. Saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Wa kunta minal muttaqin alladzi lahum sa'adah ad-darain. Orang seperti ini maka keadaannya akan menjadi orang yang tergolong orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Alladzina hum, orang seperti ini akan mendapatkan sa'adah fid-darain, bahagia di dunia dan di akhirat. Wasirta hina idin afdhala min katsiri minal malaikatil muqarrabin. Bagi mereka kebaikan di dua negeri itu menjadikan mereka itu adalah orang yang lebih utama dibandingkan malaikat itu sendiri, muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah. Mengapa? Id laisa lahum syahwatin tan'u ila qabih. Karena malaikat itu tidak memiliki nafsu dan dia semata-mata adalah untuk senantiasa meninggalkan sebuah kejahatan. Wal nafsan khobisan, dan mereka itu senantiasa mengajak kepada jiwa yang menuju kebaikan dan tidak ada satupun kejahatan. Itu malaikat. Jadi kalau orang bisa abid, bisa zuhud, dan juga uzlah, maka baiknya manusia itu melebihi dari baiknya para malaikat. Wa kunta qad khalafta hadil aqabah at-tawilah as-sadidah wa ru'aka, dan keadaanmu sungguh telah meninggalkan tanjakan yang panjang. Artinya kalau kita sudah bisa zuhud terhadap dunia, kita ahlul ibadah, pelayan Allah, hamba Allah, kemudian kita juga zuhud, suka uzlah, suka khalwat, suka suluk, maka ini perjalanan yang sudah panjang. Hadhil aqobah tawilah as-sadidah waro'aka. Dan kita kalau naik gunung, istilahnya, kita sudah naik gunung, sudah induran berapa tingkat, berapa etapa, lihat ke bawah, jauh. Artinya kita sudah tinggi karena mempunyai 3 makom tadi. Zuhud, abid, dan kaum uzlah. Nah, kalau sudah seperti itu, kita sudah di atas wasabik tal awaik kulha ila maksudik, dan telah berlalu rintangan-rintangan yang ada, awaik, dan seluruhnya itu apa? Menuju tujuan kita, yaitu mardotillah, yaitu akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wala yahullanaka fa innahu mal isti'ani billahi wal itasibihi layya lahayyinun. Dan tanjakan tersebut tidak menakutkan dirimu lagi. Karena sudah nikmat. Kalau awal mau zuhud, awal mau ahli ibadah, sholat malam berat. Tapi kalau sudah di puncak, kita senang. Tidak ada rasa ketakutan lagi. Karena sesungguhnya pertolongan Allah ma'a isti'ani billah wal itabihi. Karena Allah pertolongan akan kita beri. Pertolongan Allah akan diberikan kepada kita dan kita berpegang kepadanya. Lahayyinun, insya Allah itu akan gampang. Repotnya itu, beratnya itu naik puncak tangga. Memulai untuk sampai ke induran, ke tingkat berapa, itu yang sulit. Kalau sudah di atas, alhamdulillah. Nah, karena itu, nas'alullah ta'ala wa khairun mas'ulin ayyumiddaka wa iyana bi husni taufiki wa aunihi wa tausiri. Ini penutupnya dari Imam Ghazali. Kami mohon kepadamu ya Allah, dialah sebaik-baik zat yang dimohonkan. Semoga dia berkenan membantu kepadamu dan kepada kami dengan sebaik-baik taufik, pertolongan, dan seluruh kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada kita. Fa innahul kafili kulli muhim. Karena sesungguhnya dialah Allah pemberi kecukupan kepada setiap masalah yang penting.
wal ista'anati bihi fi kulli mu'dzilin, dan memohon bantuan hanya kepadanya dalam sebuah kesempitan. Manusia pasti ada hambatan, dan dalam kesempitan itulah Allah akan menolong kalau kita itu dekat dengan Allah. Nah, karena itu makom 3 itu moga-moga kita lakukan. Saya ulang, zahid, abid, dan kaum uzlah. Uzlah sebagai vehikel orang yang ahli habib. Sering uzlah berarti kita mendekatkan daripada Allah, dan berarti kita akan menjadi orang yang zahid, orang yang zuhud, karena tidak membanding-bandingkan kekayaan, kepemilikan kita dengan orang lain. Ya. Fabiyadihil khalqu wal amru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dalam kekuasaannya lah segala makhluk dan urusan, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Fahadha ma'aradna dzikrahu fi hadil bab. Maka inilah uraian yang hendak kami mengingatkan dalam hal bab yang lain. Wala khawla wala quwata illa billahil alil adzim. Maka dengan demikian Allah lah yang memberi kekuatan, dan hanya kepada Allah lah yang kita akan menuju kepada keluhuran dan kemahakuasaan agung Allah Ta'ala. Jadi dengan demikian ini bab tentang hambatan-hambatan kita sudah lakukan, kita sudah kaji. Ada urusan dunia, ada urusan makhluk, urusan nafsu, dan urusan setan. Apa yang kita jaga dari mata, kemudian perut, kemudian hati, nafsu, sudah kita bahas. Nah, sekarang ada ada 6 awaik, ada 6 tanjakan Imam Ghazali itu mengajarkan pada kita, dan sekarang kita sudah sampai ke tanjakan keempat. Tanjakan keempatnya adalah babur rabi' fil aqobatir rabi'ah wa ya aqobatul awarid. Bab keempat yang menerangkan tentang tanjakan berbagai penggoda. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, dengan abid, dengan zuhud, dengan ahlul ibadah, dengan sholat malam, ya, dengan kita suluk, kita uzlah, kita kholwat, kita kan sudah di puncak. Sudah menikmati ladzatun nikmah, ladzatun wal nikmatul munajat, ibadah, sholat, itu sudah kita miliki. Apakah cukup? Tidak. Imam Ghazali mengatakan ada tanjakan yang keempat, yaitu tanjakan penggoda. Ada digoda lagi. Nah, karena itu ini akan kita bahas. Saya hantarkan sedikit. Tumma alaika ya talibal ibadah wa waqqafallahu bikafin awarid as-saghili an ibadatillahi ta'ala. Kemudian wajib bagimu wahai para penuntut yang ingin dekat dengan Allah, untuk mengatasi diri dari berbagai penggoda, awarid, syaghilatin, yang menyibukkan diri an ibadatillah ta'ala, sehingga kamu itu sibuk urusan hanya pada Allah, bukan urusan dunia. Bagaimana? Itulah yang kita akan bahas. Mengapa? Wasuddu sabilah angka, dan wajib bagimu menyumbat jalan tadi. Kita kan sudah mulai di puncak, menikmati rasanya ibadah. Itu bagaimana jalan-jalan yang akan longsor, yang akan menjatuhkan, ada namanya abrasi, itu kita harus tutup. Menurut Imam Ghazali, wasudda sabila angka, maka jalan-jalan yang akan menjatuhkan lagi kita itu harus kita tutup. Li'alla tusghala an maksudika, agar tidak tersibukkan dirimu dan kita terpalingkan maksudika, yaitu makosid, cita-cita kita yang tiada lain adalah akhirat. Nah, satu di antaranya waqad dzakarna annahu arba'ah, sebetulnya ada 4 penggodanya. Yang pertama adalah akhadu rizku, masalah rezeki.
Ya, wa mubtalatun nafsi bidzalika wa innama kifayatu fit tawakal. Dan untuk rezeki seringkali orang tergoda, kuncinya untuk bisa agar kita tetap dalam kondisi yang benar, jalan yang benar, maka dengan demikian bidzalika wa innama kifayatuhu fit tawakal. Maka rezeki itu hanya bisa didapat kalau kita setelah ikhtiar apa? Tawakal. Jadi jangan tidak ikhtiar, ikhtiar dulu baru tawakal. Jangan memastikan rezeki pasti datang ke saya. Tidak. Rezeki itu milik Allah yang dititipkan kepada kita. Fa'alaika bitawakul Allah subhanahu. Maka dengan demikian engkau harus bertawakal pada Allah. Ya. Fi maudhi'in dalam semua persoalan rezeki, fi maudhi'ir rezeki dalam semua persoalan rezeki, wal hajah dan hajat-hajat kita, bikulli halin dalam setiap saat, waktu, wadzalikali amro ini, dan ini ada dua yang menjadi prakondisi agar kita itu tawakal urusan rezeki kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya tidak cukup, maka dengan demikian izinkan saya menyudahi. Jadi kita sudah pada Arba'atul Aqobah. Jadi tanjakan penggoda dan ini sudah tanjakan keempat karena kita sudah menjelang di atas dari gunung pendekatan kita kepada Allah. Demikian terima kasih. Semoga Allah meridhoi membimbing kita semua betul-betul membukakan pintu hati kita, futuhul qulub, dan tiada lain semuanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alfu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.